Untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan wawancara, kami melakukan persiapan yaitu berupa pertanyaan wawancara serta cenderamata yang akan kami bagikan kepada warga sekitar dan RT yang akan kami datangi serta kami wawancarai. Berikut kami lampirkan tujuan dari proyek kami sebagai berikut. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi, Kesadaran dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di lingkungan RT 29 RW 08 Kelurahan Sukamaju, Palembang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helsen yang akan bertugas sebagai narator di kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Priandi yang bertugas sebagai editor. Saya Kaliana Rahmadani sebagai pewawancara. Saya Hidam Syah sebagai pewawancara. Saya Farah Bizima sebagai pewawancara. Saya Raffi Spandar Sofian sebagai kameramen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Langkah awal perjalanan proyek kami dimulai pada minggu pertama di bulan Mei. Melalui diskusi yang cukup panjang dan dinamis, kami berupaya merumuskan fokus tema perpajakan sekaligus menentukan lokasi yang tepat untuk pengambilan sampel. Setelah menyatukan berbagai ide, akhirnya kami sepakat untuk mengangkat kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Sosialisasi Kesadaran dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pilihan lokasi jatuh pada lingkungan RT 29 RW 08 Kelurahan Sukamaju yang terletak di Jalan Sukorejo, Palembang. Di sanalah kami akan mengumpulkan data lapangan dengan mewawancarai ketua RT setempat serta warga-warga sekitar. Pada tanggal 23 Mei, kami melakukan presentasi base project kami di kelas secara lebih detail mengenai latar belakang dari proyek kami, tujuan proyek kami, metode yang akan kami gunakan, lokasi yang akan kami tuju, serta hal-hal lain yang akan menunjang dan mendukung berjalannya proyek kami, dengan tujuan agar dosen pengampu mengetahui apa yang kami tujukan dan juga dapat mengkoreksi base project kami. Baik, di sini kami sudah telah sampai ke RT 29 Kelurahan Sukamaju, di mana tempat ini menjadi tempat kami dalam mengambil data melalui narasumber kami yaitu ketua RT setempat serta warga-warga sekitar. Baik Pak, izin di sini kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Palembang ingin melakukan wawancara terkait proyek tugas akhir pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Kesadaran dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di lingkungan RT 29 Kelurahan Sukamaju, Kota Palembang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Saya perkenalkan, nama saya Hidam Syah. Saya Farah Bizima. Oke, langsung aja kita melanjutkan pertanyaan. Di sini kami ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, kami bertanya bagaimana kepatuhan warga di RT 29 Pak dalam membayar PBB selama 2 sampai 3 tahun terakhir, Pak. Untuk kesadaran warga, alhamdulillah mereka antusias membayar pajak PBB yang saya kasih setiap tahunnya. Alhamdulillah ya Pak. Pertanyaan kedua Pak, sebagai pemimpin lingkungan, kendala apa yang paling sering Bapak temui saat membagikan SPPT kepada warga, Pak? Kendala untuk sementara selama saya membagikan SPPT ini tidak ada kendala karena semua warga berdomisili di sini, jadi enak. Terus ya
ketemu. Itu pun saya lakukan door to door. Oh iya. Tanpa konfirmasi dulu. Tanpa, langsung aja. Apakah ada program khusus Pak dari Kelurahan Sukamaju yang dititipkan melalui RT untuk meningkatkan kesadaran pajak warga? Program dulu sempat kami antusias kalau warganya banyak untuk pembayaran PBB itu mendapatkan penghargaan. Oh. Terus penyuluhan dari Bapeda langsung itu. Ada ini kan UPTD untuk Kecamatan Sako, terus mereka pegawai-pegawainya turun ke lapangan untuk memperingati warga-warga yang belum bayar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani warga yang merasa keberatan atau sering menunggak pembayaran PBB? Kalau tindakan saya hanya memberikan pemberitahuan terus yang dikirim oleh UPT di Kecamatan Sako ini aja, karena warga kadang keberatan itu mungkin dari nilai yang pendapatan mereka. Oke Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa saran Bapak Pak bagi pemerintah Kota Palembang agar sistem pembayaran atau distribusi SPPT lebih efektif Pak? Maksudnya? Saran Bapak untuk pemerintah kota agar sistem pembayaran atau distribusi SPPT lebih efektif. Seperti kalau menurut saya untuk sekarang ini udah bagus. Sudah bagus, tinggal kesadaran masyarakatnya yang belum dari warga-warga. Mungkin ya karena faktor ekonomi tadi. Oke, sepertinya sudah cukup ya kami mewawancarinya. Terima kasih kepada Bapak sebagai Ketua RT 29 Kelurahan Sukamaju Palembang yang telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Multidata Palembang ingin melakukan wawancara terkait proyek akhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Kesadaran dan Kewajiban Warga Negara dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di lingkungan RT 29 Kelurahan Sukamaju Palembang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya Carly. Saya Farudin Prima. Oke, mungkin langsung lanjut masuk ke sesi wawancaranya aja. Di sini Carly mau tanya Pak Bu, apakah Bapak Ibu sudah memahami apa itu pajak bumi dan bangunan PBB dan mengapa kita wajib membayar setiap tahun? Ya, sebagai warga negara yang baik kan kita harus taat pajak setiap tahun kan. Pertanyaan kedua, apakah Bapak dan Ibu selalu menerima lembaran PBB tepat waktu setiap tahunnya dari RT? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menangani warga yang merasa menurut Bapak atau Ibu, apakah metode pembayaran PBB saat ini melakukan bank, kantor pos atau aplikasi sudah cukup mudah diakses? Sangat mudah diakses sekarang. Terus faktor apa yang paling memotivasi Ibu untuk melakukan pajak tepat waktu? Untuk pembangunan jalan. Apakah Untuk Bapak pembangunan Ibu dan untuk perbaikan jalan. Ya, itu ya keuntungannya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah Bapak Ibu merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan terhadap fasilitas di lingkungan Kelurahan Sukamaju ini? Untuk ini sih saya rasa sangat merasakan ya, dari jalan segala macam udah pada bagus, jadi sesuai lah. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu ya untuk menjadi narasumber pada wawancara kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Bu. Berikut hasil rekap kegiatan kami dalam mewawancari Bapak Ripin Sopian
selaku Ketua RT 29 dan juga warga RT 29. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi yang diantara sebagai berikut. Yang pertama, warga RT 29 memiliki pemahaman terhadap manfaat dari membayar pajak, sehingga warga RT 29 memiliki kesadaran sendiri akan tanggung jawab dalam membayar pajak. Dan menurut pengakuan Bapak Ripin Sopian selaku RT 29, beliau mengatakan bahwa warga RT 29 berantusias dalam membayar pajak, sehingga keterlambatan ataupun penundaan dalam membayar pajak itu sangatlah kecil. Dan juga Bapak Ripin Sopian selaku sebagai Ketua RT sangat berperan aktif dalam bersosialisasi dan menyampaikan informasi mengenai pajak bumi dan bangunan kepada warga sekitar. Baiklah, kesimpulan dari wawancara ini adalah bahwa warga RT 29 memiliki kesadaran yang tinggi terhadap akan pentingnya membayar PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat terjadi karena faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Faktor dari dalam dapat dilihat bahwa warga RT 29 memiliki pemahaman dan juga kesadaran dalam pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Jika kita meninjau faktor dari luar, kita dapat melihat Bapak Ripin Sopian selaku Ketua RT 29 berperan aktif dalam bersosialisasi ataupun menyampaikan informasi kepada warga sekitar, khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami pamit undur diri. Terima kasih.